ya. Halo Sobat JIP, selamat datang di GovCast, Governance Podcast. Podcast Biro 5 Kominfo HMJ Ilmu Pemerintahan 2025. Tempat kita ngobrolin realita kampus, organisasi, dan semua yang berhubungan dan juga relate dengan mahasiswa aktif ilmu pemerintahan. Dan kali ini bersama dengan gue, Senggina Syafani, yang bakal nemenin obrolan seru kita hari ini. Dan tentunya kali ini kita akan membahas sebuah topik yang pastinya relate banget nih dengan kehidupan mahasiswa, khususnya jurusan ilmu pemerintahan. Dan tentunya kali ini gue gak sendirian, sudah ditemani oleh 3 narasumber yang luar biasa dan keren. Beliau ini merupakan salah satu lulusan dari sarjana ilmu pemerintahan yang sangat aktif nih dalam berorganisasi, tapi juga bisa lulus tepat waktu. Langsung aja kita sambut, ini dia narasumber keren kita. Oke, mungkin langsung aja. Pada saat menjadi mahasiswa nih ya Bang, Mbak, ada nggak sih pernah kan ngalamin masa-masa berat seperti tugas kuliah yang numpuk dan juga jadwal rapat yang terus-menerus ada nih? Pernah nggak ngalamin masa-masa seperti itu? Mungkin boleh dijawab dari Mbak Dia. Mungkin ada sih kayak kadang kan tugas tuh numpuk dari jurusan, terus kayak dari organisasinya rapat-rapat, itu caranya kayak mungkin kita ngebagi waktu aja, jadi mana yang penting dulu. Oke, kalau dari Bang Wahyu gimana nih Bang? Ya mungkin saya setuju sih ya sama Mbak Bianya. Yang penting dari semuanya itu manajemen waktu kita. Ya, kita lihat juga skala prioritasnya dari tugas dan juga kepentingan organisasinya. Karena kan dari semua itu ada skala prioritas yang kita pilih. Kalau dari Mbak Bella gimana nih Mbak? Bener banget, kalau untuk fase-fase berat itu pasti ada ya kalau untuk mahasiswa, apalagi dibagi waktu antara kuliah, ngampus, apalagi disampaikan juga sama organisasi. Tapi kalau untuk itu emang balik lagi ke manajemen prioritas ya, itu yang utama, gimana kita ngatur waktu dari organisasi, tapi tetap diprioritasin untuk kuliahnya sendiri, untuk jadwal-jadwal di kelas. Oke, jadi kita harus punya skala prioritas nih ya teman-teman. Dan pernah gak sih Abang sama Mbak ini ngerasa capek dengan tugas kuliah dan juga tugas di organisasi yang ngebuat Mbak tuh pengen nyerah gitu? Ada gak? Mungkin boleh dari Bang Wahyu nih dulu boleh. Mungkin kalau kayak rasa capek terus pengen off gitu ya. Kalau dari saya sendiri sih kalau buat capek itu pasti ada, tapi kalau buat off tuh enggak. Karena sebenarnya semua hal tuh kalau dijalanin tuh sulit memang, tapi bukan berarti dia nggak mungkin. Nah, kalau saya buat mensiasatkan hal-hal tersebut, saya ngelihat tujuan awal saya untuk memulai ikut organisasi itu kayak mana. Terus saya juga ngelihat saya ini kuliah itu harus tetap selesai tepat waktu. Jadi ketika ada rasa capek, ya itu biasa buat ngeluarin emosi kita aja sebenarnya, buat ngeluarin energi-energi kita yang negatif aja, tapi tetap berjalan aja sih. Kalau saya tetap dijalanin aja. Dari Mbak Bella gimana Mbak? Benar sih, kalau menurut aku apalagi kalau di kelas itu kan kita kan lagi ngadepin dosen ya, memang beda-beda ya, tergantung dosen itu beda-beda banget cara kita nyikapinnya. Tapi emang balik lagi ke tujuan awal, terus tuh gimana kita nyemangatin diri kita sendiri buat cepet-cepet lulus, cepet-cepet selesai, terus tuh jadi banyak-banyakin motivasi dari diri kita sendiri sih. Oke, kalau dari Mbak Bia? Sama kayak Bang Wahyu dan Mbak Dela, mungkin capeknya pasti ada, tapi gimana caranya kita cari semangatnya, kayak mungkin semangat dari teman-teman, semangat dari keluarga, atau dari mana aja gitu. Oke, jadi walaupun secapek apapun, tetap kita harus bisa memotivasi diri kita untuk terus semangat dan juga bangkit ya, dengan ingat tujuan awal yang kita punya. Oke, di antara kuliah dan juga organisasi pastikan kita harus punya namanya manajemen waktu ya Mbak ya. Gimana sih cara ngatur waktu biar keduanya tuh bisa berjalan? Boleh dari Mbak Bia mungkin? Kalau aku itu di kamar ada kayak papan tulis kecil gitu, cara aku bagi waktunya. Jadi aku nulis mana yang paling penting dulu, jadi kayak mana yang masuk di luar. Jadi misalkan ada tugas di hari ini, jadi aku harus selesaiin hari ini karena mungkin besoknya ada rapat atau gimana gitu, cara ngebagi waktunya mungkin gitu. Oke, kalau dari Bang Wahyu Bang?
Kalau mungkin kalau yang perempuan kan biasanya bikin to do list gitu ya, terus apa aja. Kalau yang laki-laki ini biasanya ya seingatnya kita dulu apa gitu kan. Kalau memang lagi moodnya organisasi pasti diutamain. Kalau lagi capek organisasi, kuliahnya dijalanin. Tapi kalau dari saya ini sih banyak organisasinya dari kuliahnya kebetulan kalau saya. Ya tapi alhamdulillah masih beruntungnya kuliahnya tepat waktu. Ya, kayak gitu. Oke, kalau dari Mbak Bella gimana nih? Kalau dari aku sendiri benar kata Bang Wahyunya, kalau perempuan tuh banyak to do listnya. Kalau jadi kan harus di list ya. Kalau dari soal-soal tugas mata kuliah itu biasanya emang aku duluanin, karena memang benar kata Mbak Bia, kita nggak tahu besok itu mau ada rapat kah, mau ada pertemuan kah, mau ada kumpul-kumpul apa sama organisasi, kan kita nggak pernah tahu ya, jadwalnya kadang-kadang suka dadakan. Tapi kalau untuk dari jadwal deadline tugas itu kan pasti udah pasti, jadi aku lebih duluanin itu sih biasanya. Oke, jadi kita harus punya skala prioritas, kita bisa buat to-do list dan juga mana yang harus diutamakan dari yang penting yang harus kita utamakan. Oke, kalau ketika lagi ngerasa capek, ada nggak sih Bang orang ataupun siapa sih yang paling berjasa yang bikin kalian ini tetap semangat untuk menjalani kuliah dan juga organisasi? Boleh dari Bang Wahyu, boleh? Mungkin kalau orang sih banyak ya, terutama dari kawan-kawan organisasi kita, kawan-kawan pengurus terutama. Karena kan ketika menjalani awal organisasi itu tujuannya itu tujuan bareng-bareng. Kalau ada rasa capek, saling support di dalamnya. Kemudian kalau kawan-kawan dekat saya juga ada, saya kebetulan ada pacar saya di jurusan kebetulan, yaitu salah satu support system saya lah buat ngejalanin ini semuanya beriringan. Kebetulan kuliah saya juga banyak dibantu dia, kalau saya ada ketinggalan dan lain sebagainya. Kalau menurut saya sih bagi kawan-kawan yang memang butuh partner-partner buat ngejalanin ini agar bisa berimbang sih, no problem, asal jangan malah bikin kuliahnya ketinggalan atau organisasinya nggak jalan sih, kayak gitu. Oke, dari Mbak Bella? Kalau aku sih biasanya yang paling diingat kalau lagi capek-capek kuliah, capek-capek organisasi, pasti baliknya ke orang tua di rumah ya. Kalau lagi capek, bener-bener capek itu pasti buat aku VC, karena emang aku jauh dari orang tua. Pasti biasanya aku VC ataupun telepon orang tua di rumah, karena kalau kayak gitu kadang saya kayak recharging energy ya, rasanya kayak balik lagi, kayaknya emang harus diingat itu emang orang-orang spesial mungkin ya. Kedua mungkin pasangan kalau emang punya pasangan, tapi kalau untuk aku pas lagi kuliah kemarin kebetulan aku nggak ada pasangan, jadi memang aku baliknya pasti ke orang tua di rumah sih. Oke, kalau dari Mbak Bia gimana nih? Sama kayak Bang Wahyu dan Mbak Dela, aku pada saat kuliah juga kan gak punya pasangan. Jadi yang paling pertama dicari pasti ya keluarga dan adik-adik sepupu aku. Jadi kayak kalau misalkan aku lagi capek, aku pasti kayak kumpul sama main sama adik-adik sepupu aku aja sih. Oke, jadi orang-orang spesial tuh bikin kita jadi lebih semangat ya. Jadi biar kita tuh terus termotivasi dan ingat bahwa kita tuh punya tujuan yang harus dicapai gitu. Oke, kalau selama masa-masa kuliah jadi mahasiswa, ada nggak sih momen yang paling kacau yang sampai saat ini masih teringat? Boleh dari Mbak Bia mungkin? Mungkin aku pas mata kuliah TKB, Tata Kelola Bencana. Jadi pada saat itu pas UTS aku sakit, aku masuk rumah sakit dan kebetulan itu di hari itu ada UTS. Dan sempat ngobrol sama dosennya, ternyata katanya aku harus ulang mata kuliah. Cuman pada saat itu ngobrol lagi sama ketua jurusan, bahwasannya kalau memang ada surat rumah sakitnya bisa ikut susulan. Jadi kayaknya yang paling kacau itu sih, hampir ngulang mata kuliah. Oke, untung aja nggak ngulang ya Mbak ya. Kalau dari Bang Wahyu gimana nih Mbak? Mungkin kalau yang salah satu hal yang paling kacau ya, mungkin yang paling memorable selama kuliah itu tahun 2023 awal tahun. Pada waktu tahun itu 2022 Desembernya itu saya baru terpilih menjadi Ketua Umum HMJ Ilmu Pemerintahan. Namun di bulan Februarinya ayah saya harus berpulang. Jadi saya belum pelantikan, ayah saya udah berpulang duluan. Nah kemudian itu juga masuk semester 4 ya kalau nggak salah ya. Masuk semester 4 itu salah satu semester yang paling sibuk. Jadi di masa itu mungkin mental saya juga lagi down, organisasi harus berjalan di awal, kuliah juga saya lagi padat-padatnya. Di situ mungkin saya salah satu yang menurut saya paling susah dijalanin lah, tapi alhamdulillah masih tetap bisa berjalan, dibantu orang-orang sekitar, dan juga yang pasti kita gak boleh ngalah sama keadaan, karena kalau kita ngalah sama keadaan ya kita gak bakal dapat apa-apa sih mungkin. Oke, Masya Allah keren banget ya. Jadi apapun keadaannya harus tetap semangat karena hidup akan terus berjalan ya. Mungkin boleh dari Mbak Dela, gimana Mbak? Kalau untuk kacau banget, kayaknya aku tipe orang yang kalau untuk hal-hal yang buat kayak gitu sering aku lewatin ya, karena
kalau menurut aku hal kayak gitu buat diri kita tuh jadi kayak makin sedih, kayak buat makin stuck. Nah itu aku kalau hal-hal kayak gitu sering aku lewatin sih. Jadi kalau untuk kacau-kacau banget, alhamdulillah sih nggak pernah sih. Nah jadi aku lewatin aja gitu. Walaupun ada pun aku lewatin. Oke, yang penting lewat aja nih, Lewat beres aja. ya. Kalau soal permasalahan kayak gitu. Oke, sekarang kalau kita ngeliat ke belakang, pernah nggak sih kalian nyesel terlalu aktif di organisasi, atau justru itu yang ngebentuk kalian bisa jadi kayak sekarang ini? Gimana nih Mbak? Bang, boleh dari Badela dulu. Kalau menurut aku enggak sih, karena kalau di organisasi itu bener-bener banyak banget manfaatnya, apalagi kalau kerasa banget setelah mau lulus ataupun nanti setelah mau cari kerja, karena pengalaman berorganisasi itu luar biasa banget ya kita dapatnya. Di luar dari kita memang punya relasi yang luas, terus tuh pengalaman yang bagus, terus tuh dan pengalaman organisasi itu bisa menunjang kita buat kelulusan nanti kan, sertifikat yang bisa kita kumpulin dari memang ada form-form SKPI setelah nanti wisuda, dan itu emang berpengaruh banget sih, bagus banget. Kalau untuk nyesel dari organisasi enggak sih, aku pokoknya semuanya harus ikut organisasi deh, top banget pokoknya. Dari Bang Wahyu? Ya kalau saya sepakat sama yang disampaikan sama Mbak Dela tadi, memang benar organisasi itu lebih banyak hal baiknya daripada hal buruknya, tergantung kita ngambilnya kayak mana. Kemudian juga karena ini kan kita acaranya HMJ Ilmu Pemerintahan, saya juga cukup merekomendasikan sih, sangat merekomendasikan khususnya mahasiswa jurusan Ilmu Pemerintahan angkatan 2024 yang lagi pengen magang, terus ke depannya angkatan 2025 gabung ke HMJ Ilmu Pemerintahan ini, karena benefit yang kalian dapetin tuh tentu banyak, mau segi akademik maupun non akademiknya. Yang penting kita tetap semangat aja sih. Oke. Kalau dari Mbak Bia? Sama kayak Bang Wahyu dan Mbak Delanya, aku merekomendasikan untuk adik-adik sekalian untuk ikut organisasi, karena organisasi itu penting. Yang pertama itu menambah relasi, yang kedua itu kan bakal dapat banyak sertifikat tuh, nanti sertifikatnya bisa dikumpulin buat ngajuin wisuda. Terus menambah pengalaman juga, jadinya nanti di CV-nya banyak tuh pengalaman-pengalaman yang ada di organisasinya. Oke, keren banget. Jadi sebagai mahasiswa kita harus memanfaatkan privilege kita sebagai mahasiswa ya. Jangan sampai kita jadi mahasiswa yang cuman kuliah pulang aja. Buku ya. Oke, jadi kita harus memanfaatkan hal itu nih teman-teman. Kalau teman-teman sobat JIP gimana nih? Udah join organisasi atau belum nih? Coba ya. Harus join itu ya. Oke. Kalau dari pengalaman Abang Bas kalian, apa sih pelajaran terbesar dari hidup di antara deadline dan juga rapat itu? Boleh? Siapa dulu yang mau jawab? Ya, boleh. Boleh, Mbak Bia. Kalau dari aku sih pelajaran yang paling bisa diambil itu manajemen waktunya. Jadi disiplin sama diri sendiri, kayak mana yang paling penting dan mana yang bisa ditunda sebentar gitu. Kalau dari aku itu aja. Oke, jadi manajemen waktu ya. Kalau dari Bang Wahyu? Ya yang pasti di bawah pressure sih ya. Tekanan di bawah pressure itu karena pasti isinya organisasi dan kuliah berbarengan itu nggak mungkin berjalan mulus. Tergantung seberapa kuat kita ngejalanin keduanya dan juga dengan hasil yang semaksimal mungkin. Mungkin kalau dari sesi ya itu konsep bertahannya itu. Jadi harus tetap bertahan apapun rintangannya ya. Walaupun badai menerjang, kita harus terus bertahan. Kayak lagu ya. Oke, kalau dari Mbak Dela gimana Mbak? Kalau menurut aku sih pengalamannya itu tanggung jawab ya pasti. Jadi kan kita bisa tanggung jawab dari diri kita sendiri, gimana kita di organisasi, gimana kita tanggung jawab buat disiplin buat diri kita sendiri. Jadi kalau menurut aku, kalau pengalaman yang paling penting bisa diambil itu ya memang dari tanggung jawab sama disiplin dari kita sendiri. Oke, keren. Oke, mungkin dari Abang Mbak boleh nih kasih tips buat mahasiswa aktif yang lagi struggling dalam mengatur waktu nih. Boleh? Dari Bang Wahyu. Boleh, mungkin ini sedikit tips dan pesan saya yang pernah saya lewatin ya buat kawan-kawan, terutama sekarang kawan-kawan pengurus lagi pada aktif-aktifnya dan juga lagi gencar-gencarnya nih ya di organisasi, apalagi lagi jadi pengurus presidium terutama. Buat kawan-kawan itu harus bisa manajemen waktu yang pertama. Yang kedua, kuliah jangan pernah dilupain, jangan pernah ditinggalin. Kayak jangan pernah merasa udah capek organisasi, kuliahnya banyak ketinggalan. Kuncinya sih di tugas kalian itu sama absensinya aja. Kalau dua itu aman, ya insya Allah aman. Seperti yang kita tahu FISIP ini kan gak susah-susah bener sih kuliahnya. Jadi kalau kalian masih ketinggalan, ada yang aneh sama diri kalian sebenarnya. Makanya harusnya tetap bisa berjalan keduanya sih, mungkin kayak gitu. Oke, mungkin dari Mbak Bia boleh?
Bener kata Bang Afinya, yang penting itu jangan pernah ketinggalan absen sama tugas-tugasnya. Mungkin bisa kayak ada tugas itu jangan sampai ditunda-tunda. Kalau misalkan kalian mau istirahat, kelarin dulu tugasnya baru istirahat, kan itu bisa. Oke, jadi tugas itu juga tetap utama ya teman-teman ya. Boleh dari Mbak Dela nih. Iya bener banget kata Bang Wahyu sama Mbak Bia. Jadi intinya tuh jadi kayak lebih disiplin aja dari sendiri gimana kita cara ngatur manajemen waktunya, terus gimana cara kita ngatur tugasnya, jadi lebih disiplin aja sih. Oke, dicatat ya teman-teman tips dan triksnya. Siap. Oke, kalau kuliah dan juga organisasi pastinya kita memerlukan banyak waktu yang harus kita manajemen dengan baik. Gimana sih Abang Mbak ngatur waktu agar tetap punya waktu buat diri sendiri, buat keluarga dan juga tetap buat healing ataupun istirahat? Boleh dari Mbak Dela mungkin? Kalau untuk dari healing, keluarga sama tugas itu biasanya kan kalau ada weekend gitu ya, ada hari emang ada hari kuliah dari Senin, emang dilihat dari jadwal kuliah itu emang dari hari-hari padatnya. Terus tuh kalau kita emang lagi bener-bener ngerasa capek dari hari Senin ke Rabu itu bener-bener capek, mungkin di hari Kamisnya ada senggangnya bisa ke nonton atau apa, self reward sendiri. Terus tuh untuk weekend sendiri bisa ketemu sama keluarga gitu sih, jadi pintar-pintar ngatur waktunya. Oke, kalau dari Mbak Wahyu? Ya, jadi benar yang disampaikan sama Mbak Delanya, yang penting kita bisa manajemen waktunya, karena sebenarnya nggak mungkin semua bisa berjalan beriringan. Kadang di satu minggu itu fokusnya organisasi terus, kurang sama diri sendiri, kuliahnya ketinggalan. Kadang juga ada yang satu minggu dekat-dekat UTS tuh biasanya fokusnya belajar, organisasinya nggak pernah datang juga ada. Tapi ada juga kadang beberapa minggu kita bisa berjalan beriringan. Yang penting cara mensiasatinya, ya kalau buat yang di kuliah sih ya terutama, karena itu tanggung jawab utama kita, tetap diselesain dulu tugas-tugasnya. Kalau buat di organisasi yang penting komunikasi sama kawan-kawannya. Kalau lagi nggak bisa hadir, kalau lagi nggak bisa handle ini itu, yang penting konfirmasi, karena kan kadang kalau kita ngilang gitu aja yang dicari. Oke, dari Mbak Bia? Mungkin tadi udah dijawab sama Mbak Dila dan Bang Wahyu. Aku tinggal lanjutin aja. Kalau menurut aku cara kita self rewardnya itu mungkin dari hal-hal kecil kayak abis capek kuliah, abis capek organisasi mungkin makan makanan yang kita suka atau sempat ngedengerin lagu yang kita suka, itu udah termasuk self reward sih. Oke, jadi secapek apapun kita juga tetap harus perhatian terhadap diri sendiri ya. Karena itu juga penting teman-teman. Sesibuk apapun, kesehatan juga tetap nomor 1. Jangan lupa untuk menghargai diri kita sendiri karena sudah berjuang ya Mbak ya, Bang. Oke, selanjutnya kita bakal masuk ke segmen pilih mana dan kenapa. Jadi gue bakal kasih pilihan ke Abang dan juga Mbak, tapi kalian harus kasih alasannya juga nih ya, biar kita tahu kira-kira pandangan Abang Mbak itu gimana sih. Nah, langsung aja kita ke pertanyaan pertama. Ikut rapat penting organisasi atau ngerjain tugas kelompok nggak kompak? Boleh? Kita jawab bareng-bareng aja kali ya dari Abang Mbak. Oke. Serempak jadi nih ya. Serempak ya, kompak ya. Kita ulangin. Ikut rapat penting organisasi atau ngerjain tugas kelompok yang nggak kompak? Rapat penting organisasi sih. Dihitung aja, dihitung dong. Oke, siap ya. 3, 2, 1. Ikut rapat penting organisasi. Rapat penting organisasi. Oke, kita lanjut. Lolos program kepanitiaan besar tapi IPK turun atau IPK aman tapi nggak ikut kegiatan sama sekali? 1, 2, 3. Lolos panitia. Mas kalian bisa. Karena kalau IPK masih bisa dikejar. Iya. Ya. Selanjutnya. Oke, IPK masih bisa dikejar ya teman-teman. Kita lanjut. Dimarahin dosen karena izin organisasi atau dimarahi atasan organisasi karena pilih kelas? 3, 2, 1. Dimarahin atasan organisasi. Kelas. Oke, kalau boleh tahu kenapa tuh Bang Mbak? Karena kalau dimarahin atasan organisasi mungkin itu bisa dari cutting kita atau dari teman angkatan. Tapi kalau dimarahin dosen kan itu tugas utama ya, tugas kuliah. Jadi kayaknya nggak bisa. Oke, dari Bang Wahyu, Mbak Dela ada tambahan? Ya sama sih jawabannya pasti kayak gitu. Kalau menurut saya sih kenapa beli itu karena kalau mungkin kalau dari atasan bisa dinegosiasi ya. Kalau di luar dari dosen, kalau dosen kan moodnya kadang-kadang kita nggak tahu ya gimana rasa hatinya, jadi lebih balik itu sih. Oke, kita lanjut ya. Punya banyak relasi tapi waktu belajar terbatas atau fokus akademik tapi nggak terlalu dikenal di lingkungan kampus? 3, 2, 1. Punya banyak relasi.
punya relasi. Kompak ya. Penting banget itu. Tapi itu penting banget sih relasi untuk kita di dunia kerja nanti ya Bang ya Mbak ya. Oke, kita lanjut ya. Sekarang kita bakal masuk ke segmen yang santai, tapi pilih cepat lagi nih, lebih cepat nih ya Bang ya Mbak ya. Jadi aku bakal kasih 2 pilihan dan kalian langsung jawab, oke? Oke, kita mulai. Rapat malam atau revisi skripsi tengah malam? 3, 2, 1. Revisi skripsi. Revisi skripsi. Kalau untuk tingkat akhir revisi skripsi. Skripsi tuh nggak ada ampun ya kan. Kalau udah telat ya udah. Gak ada ampun ya skripsi ya. Oke, lanjut. Telat kelas atau telat rapat? Telat rapat. Hitung lagi. 3, 2, 1. Telat rapat. Karena kelas juga itu yang utama ya. Dikunci kalau kelas kan. Rapat nggak dikunci ya. Balik ya kadang ya. Oke, dimarahi dosen atau dimarahin ketua himpunan? 3, 2, 1. Dimarahin ketua himpunan. Kalau dia gimana itu? Dimarahin ketua himpunan. Dimarahin sekum. Oke, keren banget ya jawaban dari abang mbak kita ini. Dan keren banget obrolan seru kita hari ini. Banyak banget yang bisa kita ambil, khususnya tentang bagaimana kita memanajemen waktu dan juga menentukan skala prioritas mana yang harus kita dahulukan antara kuliah dan juga organisasi. Oke, mungkin satu kalimat dari abang dan mbak sekalian untuk bisa memotivasi teman-teman JIP yang lagi ngerasa capek ataupun ingin nyerah nih dengan organisasi dan juga kuliah. Boleh? Duluan. Jalan dari Ayo, dia mungkin. Dela udah siap nih ya, Mbak. Dia siap. Mbak Jel udah siap. Mbak Dela udah siap dia. Satu kalimat ya? Satu kalimat. Satu kalimat. Yang pasti sih semangat ya. Satu katanya semangat. Yang kedua, kalau satu kalimat, skripsi itu nggak berat asal dijalanin tiap hari. Jalani tiap hari ya. Jalanin tiap hari. Asal nggak stuck pokoknya. Oke. Boleh dari Bang Wahyu. Sama sih kalau jawabannya tetap semangat, karena pasti kalau yang lagi dijalanin sama mahasiswa JP sekarang ini kan lagi capek-capeknya, lagi banyak tekanan dari berbagai sisi. Kuncinya itu semangatnya, jaga fokus kalian, dan juga saya doakan yang terbaik lah buat kalian. Kuliahnya tetap jalan, organisasi kalian tetap jadi yang paling baik lah. Mungkin itu dari saya. Mungkin kalau dari aku motivasi aku dari awal masuk kuliah itu apa yang kamu mulai harus kamu selesaikan. Oke. Jadi Apa cuma yang itu kamu aja. mulai harus kamu selesaikan. Keren banget. Oke, thank you banget buat Mbak Bia, Bang Wahyu dan juga Mbak Dela atas tipsnya, atas sharing informasinya hari ini, karena yang pastinya ini bermanfaat banget ya buat kita semua, khususnya mahasiswa aktif yang kadang kita bingung nih bagi waktu antara rapat dan juga jadwal kuliah. Thank you banget, semoga bisa menginspirasi teman-teman di luar sana dan juga bisa untuk jadi pegangan kita untuk tetap fokus terhadap tujuan kita. Dan saya Sanggita Syafari pamit undur diri. Sampai jumpa di episode selanjutnya, tentunya di GovCast, Governance Podcast. Tetap semangat, tetap berkarya, dan ingat, mahasiswa bukan cuma status, tapi peran. Sampai jumpa.